Indonesia kini tengah dilanda bencana kemanusiaan berupa degradasi moral yang menyebabkan hancurnya akhlak dan sopan santun yang dahulu dikenal melekat pada kita sebagai bangsa Timur. Adalah lem tari melalui ketua umumnya Suhaili Hussein Datuk Mudo yang menginsyafi hal tersebut karena pengaruh globalisasi dan arus modernisasi yang tak dapat dibendung dan ditolak kedatangannya sebagai sebuah realitas yang harus dipikul sebagai beban bersama oleh kita sebagai bangsa dalam menyikapinya. Karena itu, Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia disingkat Lemtari didirikan. Tujuannya tentu sebagai bagian dan peran dari tanggung jawab kita sebagai anak bangsa dalam ikut mengatasi bencana degradasi moral dan krisis akhlak bangsa. Berikut adalah himbauan dan pernyataan resmi dari Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia yang bermaksud merangkul seluruh elemen anak bangsa untuk duduk bersama dalam sebuah acara musyawarah nasional adat yang akan digelar Lemtari. Sebagai bentuk membangun kekuatan adat dan mengajak seluruh masyarakat adat untuk bersama-sama mengatasi persoalan moral kebangsaan. Sebagai wujud nyata untuk menjaga kelangsungan adat istiadat yang merupakan jati diri kita sebagai keluarga dalam gugusan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam adat Nusantara bagi masyarakat adat di seluruh Nusantara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal kepada seluruh masyarakat adat Indonesia. Pertama sekali menyampaikan telah berdirinya suatu lembaga yang dinamakan Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Lembaga ini adalah sebagai wadah tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh adat, pemuka adat secara tingkat nasional. Kemudian daripada itu, lembaga ini didirikan juga sebagai perpanjang tangan masyarakat adat di daerah untuk urusan ke tingkat nasional dan tingkat pusat. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku di seluruh tanah air yang kami hormati, dalam kesempatan ini izinkan juga kami untuk mengundang, menyampaikan, mengajak kepada kita semua agar kita bisa bersatu di dalam wadah Lemtari yang kami sebutkan tadi. Selanjutnya kami mengajak para tokoh-tokoh adat, pemuka adat, para tetua adat, dan para raja-raja, para kesultanan di seluruh Nusantara, kiranya kita dapat bersatu dan bergabung dalam rangka untuk memfungsikan, melestarikan, membudayakan, mengangkat aturan adat istiadat menjadi tuan di negeri kita sendiri. Sebagai jati diri bangsa Indonesia adalah orang beradat. Saudaraku, dimanapun Anda berada, sebagaimana yang kita ketahui, adat adalah merupakan suatu hukum yang mengatur, mendidik, memelihara kaumnya masing-masing. Kita ingin memfungsikan, memberlakukan, memberdayakan kembali aturan adat istiadat kita di negeri kita sendiri. Budaya itu kita sangat mendukung keberadaannya, namun secara teknis di lapangannya, budaya itu tidak akan bisa mengantisipasi budaya luar masuk ke Indonesia. Tetapi kalau hukum adat yang kita perankan, yang kita praktekkan, yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah barang tentu pasti bisa mengantisipasi budaya-budaya luar masuk yang mengganggu kestabilitas nasional kita di negara ini. Demikian imbauan kami kepada seluruh masyarakat yang peduli dengan adat. Marilah kita bergabung dalam suatu lembaga yang kita sebutkan tadi, Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, sebagai wadah tempat berkumpul para tokoh masyarakat, tokoh adat di seluruh tanah air untuk tingkat nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hukum yang mengatur, mendidik, dan membina masyarakat Indonesia dalam sejarahnya yang terbagi ke dalam 3 fase. Sebelum masa masuknya agama dan penjajahan di bumi Nusantara,
sehingga bangsa ini merdeka dan diakui oleh dunia internasional sebagai bangsa yang berdaulat. 3 hukum tersebut adalah hukum adat, hukum agama, dan hukum negara yang kini dianut, diyakini, dan dimiliki oleh kita sebagai bangsa yang seharusnya dapat berjalan beriringan, saling mengisi kekosongan, dan diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan kebangsaan yang menjadi tantangan di masa kini dan masa yang akan datang. Semoga acara musyawarah adat tingkat nasional yang akan digelar dapat berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh seluruh elemen adat di seluruh Nusantara, sehingga bisa menghasilkan sebuah formulasi dan solusi atas persoalan kebangsaan yang kian memprihatinkan ini.